Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses audit kinerja. Yang beranggotakan saya sendiri Oktavia Kumaralita dan rekan saya Andika Ranindya. Dalam materi ini ada 5 pembahasan, yaitu 1. Struktur audit kinerja. Kedua, tahap pengenalan dan perencanaan. Ketiga, tahapan audit. Keempat, tahapan pelaporan. Dan kelima, tahap penindaklanjutan. Struktur audit kinerja. Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas 1. Tahap-tahap audit. Kedua, elemen masing-masing tahap audit. Ketiga, tujuan umum masing-masing elemen. Dan 4. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan audit. 3. Tahap pelaporan. Dan 4. Tahap penindaklanjutan. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian. 1. Survei pendahuluan. Pada tahap ini, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Yang kedua, review sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan 2 dokumen, yaitu 1. Memorandum Analitis, yang berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut. Kedua, Memorandum Perencanaan, dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit berikutnya. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Telaah hasil-hasil program. Kedua, telaah ekonomi dan efisiensi. Dan yang ketiga, telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Secara terperinci, komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen. 2. Perencanaan dan tujuan. 3. Struktur organisasi. 4. Kebijakan dan praktik. 5. Sistem dan prosedur. 6. Pengendalian dan metode pengendalian. 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik. 8. Praktik pengelolaan staf atau staffing practice.
9. Analisis fisikal, dan 10. Area khusus investigasi, Special Area of Investigation. Tahapan pelaporan. 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis yaitu 1. Persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor memulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis. Setiap menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. 2. Penelaah atau review merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit. Review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau audit. 3. Pengiriman atau transmission meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang peranan agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada audit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. 1. Harus ditulis secara objektif. 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disampaikan disertai bukti. Keempat, menulis laporan secara konstruktif atau memberikan pengakuan kinerja yang baik atau buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha yang dilakukan manajemen. Tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, audit, dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan. Dasar pelaksanaan follow-up. Dasar untuk pelaksanaan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, pelaksanaan review follow-up. Dalam pelaksanaan review follow-up, yang pertama harus diputuskan adalah menjadwalkan follow-up. Batasan follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas, namun juga menghindari terjadinya follow-up yang overload. Implementasi rekomendasi. Auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Yang terakhir, pemeriksaan kembali secara periodik. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar menilai. Berikut materi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.